Oke, Shalom. Selamat pagi. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan bersama dengan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya setelah doa belajar untuk merenungkan firman Tuhan, ingin berbagi berkat firman Tuhan kepada kita sekalian, ya. Ada satu pujian yang cukup lama yang kalau kita hayati menjadi berkat buat kita sekalian. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menakutkan. Berlindunglah dalam sabda berlindunglah dalam sabda Allah. Nah, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, pujian ini lama sekali, tapi masih memiliki daya tarik dan memiliki satu kekuatan iman untuk kita sekalian. Sehingga kami kasih, setidaknya ada 3 bagian dari lagu ini yang perlu kita hayati sebagai gereja Tuhan. Yang pertama dikatakan zaman sekarang perlu berjaga-jaga. Kenapa perlu berjaga-jaga? Karena dikatakan di sini banyak kabar yang menggemparkan, ya. Banyak kabar yang menggemparkan, banyak kabar yang menakutkan di dalam setiap kehidupan kita. Tidak lepas pula saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang bagian yang ketiga dikatakan di sini adalah nasihat firman Tuhan di tengah-tengah zaman yang sedang menggemparkan, berita simpang siur kesana kemari. Saudara, dikatakan berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya. Nah, Ibu Bapak yang kami kasih di dalam Tuhan, saya merenungkan satu ayat firman Tuhan yang berkata demikian. Ini kami kasih dalam Tuhan, di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-10, firman-Nya berkata demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ingat, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Yang percaya katakan amin. Amin, haleluya. Yang nama Tuhan adalah menara yang kuat, perlindungan yang aman, di mana kita berlari ke sana, berlindung di dalamnya, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa. Sedang kami kasih, jangan berlari kepada sana kemari dengan berita-berita yang tidak jelas dan sebagainya, tapi engkau berlindung kepada nama Tuhan. Nah, sedang kami kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali kabar-kabar, baik dari yang sisi rohani yang nampaknya memberkati, tapi juga mencemaskan dalam setiap kehidupan kita. Saudara kami kasih, ada nubuatan A, nubuatan B, ada berita A, berita B, sehingga jemaat dalam kondisi yang semacam ini sangat mudah sekali kemasukan stimulan, kemasukan sesuatu
yang akhirnya bisa membuat kita semua menjadi bingung mau kemana, mau jadi bagaimana dan sebagainya. Kami kasih Tuhan. Oleh karena itu satu-satunya yang membuat kita ini adalah aman, satu-satunya yang menjamin bahwa Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Kita berlindung di dalam namanya, berlindung dalam kuat kuasanya. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Kenapa kita perlu berlindung kepada Tuhan? Sudah kami kasih karena tadi dalam pujian itu ada banyak kabar yang menggemparkan. Ya, ada banyak kabar yang menggemparkan. Sekarang ini banyak sekali pengajaran yang bermunculan dengan adanya COVID-19. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Ada yang mereka merefleksi dari peristiwa keluarnya bangsa Israel menuju dari Mesir menuju ke Israel, direfleksikan dengan kondisi COVID-19 supaya anak-anak Tuhan harus mengambil langkah ini itu. Nubuatan dari si A, nubuatan dari si B, perkataan dari si A, dari si B, hamba Tuhan si A, hamba Tuhan si B. Ada orang yang berkata, aku nabi Allah, aku mendapatkan suatu mimpi, aku mendapatkan suatu penglihatan. Dan sekarang ini banyak sekali orang muda sekali berkata, aku mendengar dari Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya dan sebagainya. Saudara kami kasih di dalam Tuhan, kadang-kadang kita lebih percaya yang demikian. Padahal satu perkara yang tidak pernah lepas, Tuhan itu berbicara setiap hari melalui Bible, melalui firman Tuhan. Engkau cukup mendengar firman Tuhan dan engkau pegang sungguh-sungguh, engkau akan hidup oleh karenanya. Oleh karena itu, Ibu, banyak kabar-kabar yang menggemparkan yang kadang-kadang menjadi kita menjadi bingung. Langkah dari jemaat yang awam menjadi kelinci percobaan secara rohani, ikut arus sana, ikut arus ini, melakukan ini, melakukan kalau tidak takut dan sebagainya. Oleh karena itu kami kasih, saya katakan sebagai hamba Tuhan, engkau cukup berlindung pada firman Tuhan. Ada gereja Tuhan yang boleh mendukung kita, ada melalui katakanlah firman Tuhan yang disampaikan, yang menguatkan kita. Namun lebih daripada itu, Ibu Bapak Saudara sekalian, engkau membaca firman Tuhan sedemikian rupa, mencari wajah Tuhan setiap hari. Itu bagian-bagian yang perlu Ibu Bapak hayati, perlu Ibu Bapak rasakan, perlu Ibu Bapak nikmati dalam setiap kehidupan kita. Nah, sudah kami kasih, oleh karena itu sudah kami kasih dalam Tuhan, kita harus ingat sungguh-sungguh, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah ikut arus sana dan sebagainya. Segala sesuatu harus diuji dulu oleh Tuhan, harus diuji kebenarannya, supaya saudara tidak bingung, supaya saudara tidak kesana kemari mengambil langkah. Sudah kami kasih. Nanti sekarang ini ada muncul video yang sedang viral sekali. Semua umat Tuhan diminta untuk berjaman kudus, ya, dengan hitungan, pemakai hitungan tahun Yahudi. Sudah kami kasih dalam Tuhan, tahun Nisan dan sebagainya. Sudah kami kasih dalam Tuhan, dan harus dilakukan selama sekian hari. Kalau tidak ada roti, tidak ada anggur, bisa pakai air teh, bisa pakai telo dan sebagainya. Saya katakan, sudah kami kasih dalam Tuhan, bagi saya, bukan kami tidak percaya, tapi perlu dikaji lagi dengan hikmat Tuhan, perlu dikaji lagi dengan bertanya kepada Tuhan. Sudah kami kasih dalam Tuhan, perjamuan kudus itu bukan obat kekal, perjamuan kudus itu bukan mantra, perjamuan kudus itu bukan sesuatu yang harus kita katakanlah sepertinya satu yang katakanlah kekuatan magis yang begitu kuat yang mampu melindungi. Bukan demikian. Sudah kami kasih dalam Tuhan. Justru Alkitab mengatakan, barang siapa dengan cara yang sembrono, barang siapa dengan cara yang tidak benar, sudah kami katakan, itu bukan mendatangkan berkat, tetapi justru mendatangkan hukuman. Nah, karena itu namanya sakramen, sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Sehingga kami kasih ada aturan yang jelas dan sebagainya. Saudara kami kasih dalam Tuhan, saudara, lebih daripada itu saudara kami kasih adalah Yesus sudah menebus saudara dan saya. Saudara dan saya adalah milik Tuhan Yesus. Ada meterai, bukan yang kelihatan secara roti dan anggur,
Tapi lebih daripada itu, saudara kami kasih, ada meterai darah anak domba di dalam diri kita. Sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dipindahkan dari gelap menuju kepada terang Tuhan. Dan saudara dimeteraikan oleh darah Yesus. Ada meterai darah anak domba. Nama saudara sudah tertulis di dalam kitab kehidupan Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara kami kasih dalam Tuhan, mari kita mengikuti, saudara kami kasih, arahan, petunjuk hamba-hamba Tuhan yang barangkali mereka sudah bergumul lebih dulu, mempersiapkan mendoa syafaat setiap hari bagi kelangsungan ibu bapak sekalian di dalam situasi kondisi yang terjadi semacam ini. Saudara kami kasih di dalam Tuhan, dikatakan jadilah kita sebagai jemaat Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 di sana dikatakan demikian, saudara kami kasih ya dalam Tuhan ya. Ayat ke-13 dikatakan di sini, sampai semua kita telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyedihkan ya, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara, jadi jangan mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Engkau harus punya iman. Pegangan saudaralah kitab suci, firman Tuhan. Kalau engkau baca, renungkan, hidupi, lakukan, saudara akan hidup. Saudara kami kasih, saudara akan hidup. Saudara, saya katakan, dunia belum mau kiamat. Memang ini tanda-tanda menjelang zaman baru. Kita harus mempersiapkan diri sedemikian rupa, seolah-olah kita sedang masuk masa yang sangat urgen sekali. Saudara kami kasih dalam Tuhan, kita memang sudah masuk di merah akhir zaman, tetapi bertindaklah sesuai dengan akal budi yang Tuhan taruh. Bertindaklah sesuai dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Lakukan bagian kita, yang lain bagian Tuhan. Jangan mudah terprovokasi dengan ajaran-ajaran. Nah, mungkin sebentar lagi ada ajaran lagi berkata, barangkali saudara, barangkali akan muncul sebar garam lingkungan kita. Barangkali nanti ada muncul lagi ya, pasang ini, pasang itu dan sebagainya. Aduh, sudah kami kasih, itu namanya ajaran nenek moyang. Sudah, jangan sampai terprovokasi. Asal engkau, firman Tuhan, berlindunglah pada sabda Allah. Berlindunglah pada firman Tuhan. Sudah kami kasih, kalau terjadi pengangkatan, peristiwa pengangkatan itu bukan waktu kita ada di rumah masing-masing, tidak. Firman Tuhan berkata, ya, ada yang sedang di ladang, sedang di tempat lain, sedang aktivitas harian kita, kehidupan kita, itu sedang terjadi. Oleh karena itu, siap sedialah dalam segala waktu, karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Yang penting siapkan hati setiap waktu, setiap saat, kapanpun, dimanapun, kita harus siap sedia. Kalau tiba-tiba Tuhan datang, aku sudah siap datang kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, pesan saya sebagai hamba Tuhan, 2 Timotius pasal 3:16, bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan, ya, sangatlah bermanfaat, sangatlah baik, ya. Dikatakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Ini firman Tuhan. Kalau engkau pegang, engkau akan hidup oleh karenanya. Karena itu sudah kami kasih di dalam Tuhan, cukup engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Lakukan bagianmu, lakukan aktivitasmu dengan baik. Jangan takut, jangan cemas.
Engkau berlindung di dalam tidung kuasa darah Yesus Kristus, dan engkau berjalan bersamanya. Sebab firman Tuhan, Tuhanlah tempat perlindungan yang aman. Sedang kami kasih dalam Tuhan, jangan terkecoh, jangan terprovokasi dengan apapun, berita-berita dan sebagainya. Engkau tetap Tuhan bersama dengan kita, dan kita bersama dengan Tuhan. Selamat aktivitas, selamat berjuang, Tuhan bersama dengan kita. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat, akal budi, dan kuasa, mengingat di masa-masa akhir akan ada banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang nampaknya itu benar, tetapi kadang-kadang justru membuat kami semakin takut, semakin kami bingung. Oleh karena itu Tuhan, mari berikan gairah setiap gerejamu, setiap anak-anak Tuhan di rumah mereka masing-masing untuk menggali, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan, dan berikan mereka kekuatan ekstra untuk menjalankan aktivitas sehari-hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya darah Yesus Kristus sudah ada di dalam hidup kami, sudah bekerja dalam hidup kami, sudah menebus kami, dan kami akan menang lebih daripada pemenang. Kami akan lari kepada alamat yang tepat, yaitu Tuhan Allah sebagai kubu kami, penyelamat kami, kota beteng kami, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam pemenang. Tuhan memberkati.